Karena ini sudah satu manajemen pengelolaan dalam bentuk UMD dan resort, tentu barangkali menurut kami tinggal lagi manajemen di dalam master plan ini bagaimana teknis untuk penanganan daripada pengelolaan manajemen embung yang Ibu sampaikan tadi. Begitulah besar harapan kami. Sepertinya yang kami sampaikan sekarang ini, Bu, kami karena Ibu sudah memulai perencanaannya, tentu barangkali untuk readiness kriterianya tentu dari pihak Kampar Aneka Karya untuk mempersiapkan. Tolong dilaksanakan mulai hari ini, minta seluruh data-datanya baik kepemilikan lahan yang ada. Makanya saya sampaikan bahwa sertifikatnya yang aslinya ada di kantor asil. Karena tidak mungkinlah kita tadi kantor asil minta di sana fotokopinya. Nah, nanti kebutuhan lain itu. Nanti kalau masalah dengan AMDAL silakan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Dan direktur memang kami yang dampingi waktu itu ketemu dengan direktur. Itu sudah saya sampaikan. Nah, Ustadz Sarul pada prinsipnya akan terus mendorong ini Pak Asisten dari Dinas Pemda Kabupaten Kampar ini akan terus didorong. Nah, memang di Kementerian PUPR ini tentu yang akan paling banyak sibuk tentu Balai Sungai WWS Sumatera 3. Nah, dari Kementerian itu juga sebenarnya akan turun ke Balai Wilayah Sungai. Nah, harapan kami memang tentu ini tetap sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah berjalan memang di Kementerian PU. Karena kita juga kalau bahasa di PASO juga dan Ustaz Harun tentu lainnya topik. Tapi tetap nanti tentu selalu ada solusi. Kalau Ustaz Harun sampai hari tetap di usulan 2025 untuk program 2025 tetap kita masukkan prioritas itu memang standar. Kemudian saya bisa pastikan juga di sini bagaimana terkait dengan memang di kami sudah ada desainnya di 2021. Oke. Untuk tindak lanjut pembangunan konstruksi itu harus ada readiness kriteria yang kita harus penuhi. Pertama, bagaimana laraknya, bagaimana izin dokumen lingkungannya, AMDAL-nya, itu belum ada. Kemudian di sini saya bilang larak. Kenapa? Status tanahnya seperti apa? Jangan nanti kita udah kerja nggak bisa masuk. Banyak yang kami lakukan seperti itu di sini. Saya sudah 2, termasuk kemarin salah satunya Danau Bakuo. Itu salah satunya teman-teman kendala di lapangan terkait dengan tanah yang belum bisa dibebaskan. Assalamualaikum sahabat SS, pada sudah ngopi pastinya ya. Mantap deh, semantap Taman Rekreasi Stanum Bangkinang yang bakal mempesona. Ya betapa tidak, di bawah kepemimpinan Direktur PD Aneka Karya Safrudin, Stanum bakal menyedot perhatian dunia pariwisata dengan bakal dibangunnya embung dan fasilitas megah lainnya. Ini terungkap saat ekspos master plan kawasan Taman Rekreasi Stanum beberapa hari yang lalu. Sinergi daripada program perencanaan ini untuk itu mungkin barangkali Pak Endowo sama-sama kita lihat, karena mungkin barangkali titik letak dan yang lainnya tentu ada di master plan ini. Mungkin master plan ini secara intern barangkali sudah dilakukan pemaparan. Secara intern artinya pemilik daripada kegiatan ini tentu barangkali sudah berulang-ulang melaksanakan presentasi. Untuk itu kemarin alhamdulillah dengan kebijakan daripada Pak Direktur untuk menyuratkan kepada Pak Bupati untuk supaya semua stakeholder yang berkepentingan di dalam kegiatan dalam kawasan ini untuk sama dipartisipasikan. Untuk itu makanya kemarin Pak Bupati memberikan undangan kepada kita semua untuk melaksanakan presentasi.
kami mengharapkan pada hari ini masukan-masukan daripada kita semua dalam rangka untuk penyempurnaan daripada master plan ini kami harapkan. Terakhir, Bu Kepala Balai, saya sudah menyampaikan juga ke Pak Bupati tadi, karena kami sama-sama tadi di Pekanbaru, kami berbagi tugas dan juga Pak Bupati, saya sampaikan Pak Bupati, alhamdulillah pagi ini Bu Kepala Balai baru ya kemarin kan yang tahu kan Pak Sahril, setelah itu ada PLT-nya kan, iya Pak alhamdulillah. Kami mengharapkan sebetulnya Bupati hadir karena beliau sudah terjadwal di Umbri dan beliau menitip salam ke Bu Kepala Balai dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin barangkali kemarin nih Bu di acara ada apa Bu ya, Pak Bupati sudah hadir juga acara tersebut. Untuk itu Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, ada 3 agenda yang kita laksanakan hari ini. Yang pertama adalah kami mengharapkan dulu respon dari Pak Arif dan Pak Wahyu untuk master plan ini. Selanjutnya nanti kami juga mengharapkan masukan dari Ibu Kepala Balai, Ibu Kepala atau Pak Endo yang menggunakan apa-apa, dan juga ada dari staf ahli dari Pak Dr. Sarul kalau ada masukan, baru nanti dari kita OPD untuk menyampaikan, dan terakhir nanti kesimpulan daripada rapat kita. Jadi kita gunakan waktu yang singkat ini di sampai zuhur. Seperti tadi sampaikan oleh Pak Asisten, sudah secara internal di Stanum Perumda ini sudah selesai kita bahas, dan ini inisiatif dari Pak Fermi dan dari Dirut untuk menampung lebih luas lagi kemungkinan-kemungkinan lain terkait dengan pengembangan Stanum ini, sehingga terjadi madu padanan antar lintas sektor sebenarnya. Nah, itu saya pikir bagus. Prinsipnya kami hanya menunggu panggilan saja Pak, kami kan pria panggilan ya Pak. Kapan dipanggil kami datang untuk memaparkan hal-hal yang diperlukan terkait dengan pekerjaan kami dapat amanah dari Perumda. Baik, kita lanjut. Kita paham semua, saya pikir yang apalagi yang berdomisili atau asli Kampar atau Bangkinang, bahwa potensi atau keberadaan Stanum ini sudah merupakan sebuah kawasan yang legend sebenarnya. Bahkan dulu sebelum adanya boomingnya wisata yang sekarang berkembang, ya orang Bangkinang, orang Kampar ya. Baik, kita yang kenal itu wisata itu ya adalah Stanum. Maksud saya dulu waktu SD memang di sini mainnya wisatanya. Secara umum punya potensi yang luar biasa terkait dengan alamnya kalau kita kembangkan itu wisata. Dan yang berada di Kota Bangkinang sendiri sebenarnya kita bisa lihat ada beberapa spot yang bisa kita kembangkan. Salah satunya Stanum ini. Kalau yang lain masih ada misalnya Bukit Kadika atau Sungai Songsong yang sudah dikerjakan kemarin oleh BWS, mungkin Sungai Hijau dan sebagainya. Tapi yang betul-betul sudah melegenda dan lama ada itu adalah kawasan wisata Stanum ini. Nah, kemudian program prioritas dari Perumda Kampar Aneka Karya juga yang disampaikan di dalam rencana bisnisnya, salah satunya adalah pengembangan objek wisata Stanum ini. Nah, ini kalau kita kembangkan, ini tentu punya potensi besar untuk menjadi sumber pendapatan daerah sebenarnya. Dan itu yang menjadi fokus kita, bagaimana sumber daya yang sudah ada ini dan sudah pernah dikenal orang, nah itu kita kembali bangkitkan kembali, kita angkat kembali menjadi potensi sekaligus menjadi identitas pariwisata di Kampar. Nah, kalau kita lihat catatan di media-media baik itu online atau pencetak, ini memang selalu saja ada berita atau kegiatan yang berkaitan dengan event-event atau rencana-rencana pengembangan untuk Stanum ini sebagai sebuah objek wisata. Nah, tujuan kegiatan ini kita diamanahkan oleh Perumda Aneka Karya Kampar untuk mengidentifikasi potensi dan gambaran kondisi existing. Nah, dari situ kita nanti bisa data apa isu-isu permasalahan yang ada sekarang, dan bagaimana itu bisa menjadi data kita dalam rangka pengembangan objek wisata ke depannya. Nah, sebagai tujuan terakhirnya adalah kita mendapatkan atau menyusun
sebuah rencana induk atau master plan pengembangan kawasan objek wisata Stanum yang ada di Kota Bangkinang ini. Dan tentu sasaran akhirnya adalah kita dapatkan sebuah dokumen rencana induk pengembangan Stanum ke depannya. Jadi ini akan tergambarkan bagaimana wujud Stanum ini dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan sehingga dia layak bersaing dengan objek wisata yang lainnya. Nah, ini tahap kegiatan sudah kita lewati dari identifikasi dan inventarisasi kawasan, kemudian kita analisa, dan terakhir tugas kita adalah bagaimana mewujudkan dalam bentuk desain induk pengembangan kawasan objek wisata Stanum Bangkinang. Nah, ini beberapa landasan teoritis yang kita coba kembangkan, kita rumuskan saja dalam beberapa paragraf. Itu terkait dengan kawasan wisata. Kemudian karena konteksnya berada pada kawasan yang punya potensi alam yang bagus, perbukitan, dan di bagian bawahnya ada kawasan lahan basah yang bisa kita kembangkan sebagai badan air, maka pendekatan ekowisata merupakan salah satu opsi bagi kita dalam merencanakan master plan kawasan ini ke depannya. Nah, sebagai benchmarking kita, tentu kita juga membanding-bandingkan dengan kawasan lain yang sudah tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka selain studi literatur, kita dampingi juga analisa kita atau bahan kita dalam menganalisa, yaitu dengan studi kasus. Beberapa objek wisata yang sudah ada di tempat lain yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kita, itu menjadi bagian pertimbangan kita dalam mendesain. Nah, kemudian ini gambaran umum kawasan kita. Jadi kita coba identifikasi kondisi existing dulu, maka beberapa potensi kawasan yang bisa kita sampaikan. Pertama adalah lokasi. Lokasinya betul-betul berada di tengah kota Pekanbaru, kota Bangkinang, berada di jalan utama, Jalan Sudirman malah, dan dekat juga dengan jalan arteri kita, jalan lintas Pekanbaru Sumbar. Nah, jadi ini betul-betul mudah sekali dijangkau. Apalagi sudah ada jalan tol, keberadaan Stanum tidak lagi menjadi masalah bagi saudara-saudara kita yang ada di Pekanbaru misalnya yang ingin berwisata. Jadi lokasi betul strategis. Kemudian daya tarik utamanya. Daya tarik utamanya memang sekarang sudah berkembang adalah kolam renangnya. Sudah ada, dan itu sudah lama sekali. Sejak zaman kolam renang Indopura dulu, itu mungkin saya juga masih SD itu sudah ada, dan sekarang masih ada kolam renangnya. Memang perlu perikatan-perikatan dari beberapa hal, tapi itu sudah berjalan ya, sudah dikenal orang. Kemudian taman bermain, mana area hijau yang luas. Kemudian yang potensi yang mungkin bisa kita dapatkan adalah keindahan alamnya dan vegetasinya, sehingga ini cocok untuk sebagai sarana rekreasi keluarga. Kemudian sejarah dan identitas. Nah, ini tadi disampaikan bahwa orang sudah mengenal lama ini, jadi kita tidak perlu terlalu keras lagi memasarkannya, mengenalkannya. Beda seperti kita buka objek wisata yang baru, kita perlu pemasaran yang agak kuat. Tapi kalau Stanum, orang bilang sudah kenal ya. Tinggal kita memaksimalkan saja sarana-sarananya. Tapi dari segi identitasnya orang sudah kenal karena sudah punya sejarah. Jadi sejarah dan identitas sudah terbentuk dari lama. Kemudian Kampar juga didukung oleh potensi budaya kita, karena kita punya keunikan budaya sendiri. Saya pikir orang dari luar pun dalam Riau ini, di luar Kampar, ketika bicara Bangkinang ya jelas ini Ocu, orang Ocu dan sebagainya. Jadi itu sudah melekat di kepala orang dengan lokasi dengan budaya yang menjadi latar belakangnya, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian fasilitas pendukung, kita sudah ada restoran, sudah ada parkir, sudah ada penginapan. Saya pikir beberapa sarana sudah ada sebenarnya, cuma standarnya saja, kualitasnya dan peningkatan dari sisi hospitality-nya mungkin. Jadi kalau kita ingin menjadi dia sarana wisata atau rekreasi, bagaimana itu ditingkatkan, lebih menjual ya. Tapi barang sudah ada semua sebenarnya, tapi kelasnya itu levelnya semana, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian keberagaman kegiatan, kita ada beberapa aktivitas terkait dengan sarana tadi, tentu diikuti oleh aktivitasnya yang juga akan bermacam-macam. Kemudian potensi ekowisata, kita punya lingkungan alami. Saya pikir kalau orang dari Pekanbaru dengan kondisi alamnya yang seperti itu, yang paling dekat suasana yang seperti Sumbar ya Kampar ini.
Jadi kalau orang ingin suasananya mendekati Sumbar, kalau Sumbar perlu waktu, nah yang mendekati bentukannya itu ya Kampar. Karena kita topografinya sudah mulai berbukit-bukit, nah kita memang berbatasan langsung dengan Sumbar. Jadi kalau ke pesisir sana kan cenderung datar, gambut. Nah kalau ke arah Sumbarnya cenderungnya mendekati Sumbar juga. Jadi kalau tidak ingin jauh-jauh wisata, cukup 1 jam sampai ya Kampar ini opsinya. Ada lagi yang lain. Tidak mungkin orang ke Siak, mungkin ke Bengkalis, pasti ke Kampar. Saingannya mungkin cuma Teluk Kuantan, tapi kan jauh. Jadi kita punya keunggulan kompetitif yang bagus sebenarnya kalau kita kembangkan. Kemudian konsep wisata edukatif. Nah ini juga bisa menjadi potensi kita karena kita punya potensi budaya tadi bisa kita jual sebagai salah satu sarana potensi wisata budaya dan juga edukasi. Aksesibilitas sudah disampaikan tadi terkait dengan jangkauannya yang mudah dengan transportasi. Dukungan pemerintah, saya pikir Kampar punya perhatian yang sangat bagus terhadap wisata kita. Nah ini apalagi dalam kota saya pikir tidak ada alasan bagi Pemda untuk tidak memperhatikan. Nah sekarang kita alhamdulillah Perumda Ningrat Karya sudah sangat bagus dari sisi dukungan pemerintah. Nah yang terakhir adalah tantangan dan pengembangannya. Salah satunya adalah yang kita kerjakan sekarang. Kita perlu rencana induk yang bisa dijadikan pedoman dalam pengembangan jangka menengah dan jangka panjang. Baik. Nah ini beberapa kondisi yang kita hadapi sekarang, tadi potensinya, sekarang hambatannya, kira-kira apa kendala-kendala kita. Yang pertama adalah kurangnya sarana prasarana kawasan. Jadi kalau kita kembangkan menjadi kawasan wisata yang kelasnya sudah kelas Sumatera misalnya, atau kelas Indonesia, apalagi kelas internasional, tentu sarana prasarana perlu kita tingkatkan. Baik dari jumlahnya, jenisnya, dan kualitasnya. Jadi ini yang perlu kita tambahkan. Yang kedua, kurang penataan struktur dan zonasi ruang. Dan memang dulu mungkin pengembangannya tanpa perencanaan yang matang, kan terasa dibangun di sini, tinggal dibangun tanpa dipikirkan dari sisi zonasi, kesesuaian tempat dan struktur ruang kawasannya. Kemudian kurangnya aksesibilitas dan infrastruktur akan kawasan. Mungkin bagaimana orang bisa mengakses semua lokasi dengan baik, mungkin itu masih terbatas ya. Kemudian punya variasi atraksi dan aktivitas. Di orang ke sini cuma andalannya cuma kolam renang. Sisanya tidak ada lagi. Nah ini yang kita coba kembangkan variasi aktivitas dan atraksinya sehingga bisa menjual lebih banyak skala pasarnya. Kemudian keterbatasan akomodasi yang ada sekarang mungkin cuma beberapa unit villa, bungalow, dan itu tidak cukup kalau kita ingin mengembangkan menjadi sarana wisata yang lebih luas. Kemudian tidak memanfaatkan keadaan tentang alam kawasan, mungkin belum terlalu maksimal digunakan, kurangnya peralatan fasilitas. Lanjut. Ini beberapa analisa dan rencana yang kita coba kembangkan. Dari sisi lokasi ini saya pikir kita sudah paham semua. Luasan areanya setelah kita petakan itu lebih kurang 17,2 hektar. Nah ini termasuk area perbukitan sampai area dataran rendah sana. Ini totalnya 17,2. Nah, kemudian dari sisi kontur, kawasan kita cukup unik. Pintu masuk kita berada di dataran bawah, naik dulu mendaki, berada di puncak kawasan kita. Ini punggung bukitnya, nah, terus kita turun lagi. Nah, dominasinya adalah area dataran rendah sebenarnya, tapi sekarang belum dimaksimalkan. Ini nanti kita bahas bersama dengan BWS dengan adanya rencana kemarin pengembangan embung. Ini hampir setengah dari kawasan dataran itu akan digunakan untuk badan air dari embung ini. Nah, kita nanti bagaimana apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Ini juga pengaruh ke kita ke depan, Pak. Kalau BWS bisa lanjutkan, berarti rencana tidak berubah. Jadi kalau misalnya ada kendala yang tidak bisa dibangun, itu kita punya opsi lain. Kita kembangkan dalam format lain versi kitanya. Nah, sementara di masa depan kita masih menggunakan data perencanaan yang mengadopsi data perencanaan dari BWS. Artinya kita tidak sementaranya. Lanjut. Ini analisa fasilitas existing. Kita sementara ini ada pos jaga yang kita dari masuk kita dapat jumpai langsung. Selain gerbang ada pos jaga, ada penginapan, ada gedung bioskop di bawah sebenarnya dulu, tapi sekarang tidak dipakai lagi. Ada kolam renang, ada gedung kesenian di atas, ada skatepark di bawah sana dekat kolam renang, ada musola berbentuk replika masjid jami, dan ada embung, rencana embung sebenarnya ada embung juga. Embung lama ada tapi bendungan di sana sudah roboh ya. Ini beberapa rekomendasi fasilitas
ini sebagian kami ambil dari rencana bisnis Pak, yang disusun sama pihak ketiga kemarin kerjasama dengan Perumda Karya. Sebagian betul-betul dari analisa kami berdasarkan kebutuhan yang akan diperlukan dalam pengembangan berikut. Jadi ada beberapa sarana kita ingin kembangkan gate yang ikonik hingga orang masuk sudah langsung merasa ini sesuatu yang spesial, tidak biasa saja. Dan itu rencana kita gabungkan antara gate itu dengan fungsi kafe di atasnya. Jadi di atas pos sekarang itu akan kita bikin gerbang baru dan di atasnya itu kafe. Jadi harapannya kontraktor Bangkinang ngopi-ngopi di sini Pak. Sekalian Pak Pio Bangkinangnya. Nah itu. Jadi ya kalau ada pejabat dari mana ngajak ke sini. Nah minum-minum ngopi di sini Pak. Karena ini yang kita punya kamar yang bisa dijual. Nah harapannya begitu. Kemudian ada kantor, ada resto dan workspace-nya, ada hotel resort. Jadi kita akan menggunakan hotel bertipe resort. Rencananya di punggung bukit ini di kiri kanan gerbang itu. Kemudian ada kafe, kemudian ada spot foto, iconic sculpture. Kita ada beberapa spot yang kita bikin sculpture yang melambangkan identitas apa. Kemudian water park. Jadi kolam renang itu kita kembangkan menjadi kolam renang plus water parknya. Kemudian ada sport center area. Nah, sekarang ini di bawah ini ada yang lokasi bioskop lama dan lapangan olahraga itu full kita jadikan sport area. Kemudian di dalam space, ruang terbuka hijau, ada amphitheater, camping ground. Nah, jadi area hotel di kiri kanan gerbang, area yang di belakang gedung serbaguna itu akan kita kembangkan menjadi area camping ground. Jadi kalau orang minat di sini mau tipenya hotel ada, kalau mau adventure-nya mau berpetualang ada juga tenda-tendanya. Jadi terserah pilihannya mana, mau nginap di kamar-kamar hotel atau di alam terbuka. Kita sediakan di dua tipikal. Kemudian ada parkir itu ada musola, toilet di sangat umum semua, sampai dengan kids park dan food opera. Jadi banyak kita kids park dan food opera ini berada di sisi belakang embung. Jadi embung yang kami bangun kalau jadi bangun BPS, sisa lahan di sebelah sana itu akan kita kembangkan sebagai area food opera. Jadi makanan-makanan khas Kampar akan dijual di situ Pak. Jadi sambil memandangi danau, nah, terasa semacam di tepi kampung, nah, jadi pinggir sungai Kampar juga rasanya. Sampai anak-anak main bisa makan-makan di situ. Jadi ini area zonasi sudah kita bagi. Ini analisa zonasi existing. Nah sekarang begini kondisinya Pak. Dari area 17,2 hektar yang digunakan itu adalah yang satu itu yang biru itu zona penginapan yang sekarang ada. Yang cuma ada bungalow-bungalow. Cuma berapa unit bungalow itu dan sebagian bangunan di atas. Kemudian yang kedua itu zona pengelola yang sekarang kita ini dan di sebelah ini itu yang berfungsi sekarang. Yang ketiga itu zona olahraga di bawah, olahraga sebagian. Nah kemudian yang keempat itu restoran, sedikit ada restoran yang di sisi sebelah jalan sana itu restorannya. Dan yang kelima itu adalah zona air, cenderung menjadi zona rawa saja, tidak berfungsi. Jadi kita lihat ini masih sangat minim Pak, izin Pak, masih sangat minim sarana yang ada. Jadi kalau kita ingin menjual Stanum sebagai sarana wisata, ya inilah pilihannya. Kalau tidak mau mandi-mandi di kolam renang, ya kalau tidak, apalagi ada lagi lain, sama mungkin tempat wisata saja, tempat mandi saja, kolam renang. Dan itu cenderung tidak taman bermain air, tapi kolam renang, sport. Yang dipakai anak-anak sekolah ujian. Nah, kalau saya dulu SMA ujian di sini Pak, ambil nilai berenang pada sini Pak dulu. Jadi sekali satu semester ke sini ngambil nilai olahraga berenang. Tapi untuk bermain tidak ada. Nah kita wisata, jadi pendekatannya harus ke bermain air sebenarnya. Oke lanjut. Ini analisa sirkulasi dan parkir. Jadi kita sudah paham memang di kawasan ini jalan masuk berhenti di kolam renang, selesai dia. Nah balik lagi ke atas. Sisanya yang sini ke arah bungalow. Di harapan kita ini tidak mencukupi untuk mengalirkan kegiatan aktivitas yang kalau kita tambah dia. Kalau bisa tambah ada sport area tambah, kemudian ada water parknya, ada gedung serbaguna, tentu kita punya kebutuhan sirkulasi dan parkir yang bertambah juga harusnya. Lanjut. Nah ini kita tawarkan rencana pengembangan ke depannya. Yang ini menjadi fokus kita di dalam penyusunan master plan.
karena ini akan digunakan dalam pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Nah, konsep yang kami pakai, kami gunakan, yang kami tawarkan adalah membangkit batang tondam. Jadi ini suatu ungkapan khas Kampar lah, jika sering digunakan ini. Kita sudah paham, kalau orang Kampar, orang Makina pasti paham maknanya. Jadi kita punya potensi stanum yang sudah kita kenal tadi, sudah sangat lama. Ini yang coba kita bangkitkan kembali dia. Nah, ini kita transformasikan di dalam bahasa desain ke dalam bahasa sektornya. Jadi tujuan kita adalah mengembalikan kejayaan stanum sebagai destinasi unggulan Kampar. Nah, filosofi ini tentu kita cocokkan dengan rencana pengembangan kita. Nah, batang tondam itu kami gambarkan di dalam skema desainnya sebagai sebuah jalur struktur kawasannya yang garis merah, Pak. Jadi itu kami gambarkan sebagai sebuah batang yang masih terendam di dalam air yang berada pada zona kawasan air di bawah. Jadi kita di bawah ada zona kawasan air, ada embung, ada waterpark. Nah, kemudian batang ini coba kita angkat kembali dia. Jadi dalam bentuk struktur kawasan utamanya, jalur utamanya yang mulai dari sisi selatan dari embung sampai ke area bukit dan ke area gerbang sana. Nah, dari sisi desainnya, area air yang biru itu desain kita cenderung menjadi desain yang lebih dinamis, Pak. Seperti karakternya air, itu desain-desain yang kita kembangkan di situ lebih bentuknya dinamis dan melengkung. Kemudian ke arah utara dan ke arah selatan, bangunan kita menjadi lebih tegas, lebih menonjol ya sebagai simbol dari bangkitnya tadi stanum ini. Nah, jadi kita ada gradasi karakter desainnya, mulai dari sisi area air sampai ke area yang meninggi dia, di area bukit. Nah, jadi karakter desainnya air kita lambangkan dengan desain yang dinamis, banyak unsur lengkungnya. Kemudian area simbol sebagai kebangkitan stanum ini desainnya lebih tegas dan lebih menonjol. Nah, dari sisi pengembangan fasilitas kita bagi beberapa zona yang tadi existingnya belum terisi semua. Nah, ini kita coba rapikan kembali dan kita isi semua kawasan menjadi yang fungsional, Pak. Yang pertama yang hijau adalah zona camping yang tadi saya sampaikan, pilihan kita sebagai sarana untuk penginapan tadi, untuk stay tadi, selain di hotel ada juga yang disediakan dalam bentuk camping ground. Yang kuning itu zona resort. Jadi ada dua tipikalnya, bisa hotel atau resort dan dalam bentuk camping ground. Kemudian ada area zona sport yang warna krem itu beberapa sarana kita sediakan di dalam itu, ada mini soccer, ada futsal, ada badminton, basket, voli, tambahannya berupa jogging track dan spot foto. Nah, itu berada di bawah zona bawah yang datar ini. Kemudian yang biru itu zona air. Zona air kita bagi dua, area embung dan area waterpark. Embung itu isinya selain danau tadi, embung itu ada juga fasilitas pendukung yang terkait dengan waterpark. Kita sediakan seperti ada pentas seni di pinggir embung itu yang sisi selatan dari atau sisi utara dari embung, kita sediakan pentas seni karena ada kemarin aspirasi kalau budayawan, orang yang perhatian kepada seni budaya ingin pentas di mana, maka kita sediakan di pinggir danau itu. Nanti kita lihat tiga dimensinya. Nah, kemudian zona opera yang berada pada sisi selatan dari embung itu. Lanjut. Nah, ini beberapa konsep zonasi yang kita plotkan dengan kondisi data topografi kawasan tadi. Kita overlay antara pengembangan kita tadi dengan kondisi kontur yang ada. Lanjut. Nah, ini konsep sirkulasi dan sebaran parkir. Jadi kita coba penataan parkir, Pak. Jadi kalau kita lihat dengan yang kita rencanakan sekarang, terjadi perubahan sedikit. Kalau kita masuk dari gerbang turun ke bawah, maka di pertigaan sudut kolam renang itu kita bikin sebuah sculpture sebagai area penyambut, Pak. Sekaligus sebagai identitas kawasannya ada area seni sculpture. Maka dari situ kita bagi dia
bisa dia belok kanan langsung ke parkir jika fungsinya yang dituju adalah untuk gedung serbaguna atau pentas seni. Ya, kita sediakan parkir di situ. Tapi kalau tujuannya untuk olahraga dan mandi-mandi di waterpark, maka dia belok kiri, Pak. Nah, itu sudah sediakan lagi spot parkir lagi, kantong parkir lagi. Jadi terbagi dua zona parkir utamanya, selain zona parkir yang berada di atas untuk hotel. Nah, itu untuk hotel. Jadi hotel parkirnya langsung di situ di belakang restoran sekarang. Maka dari situ dia naik lift nanti ke hotel di atas, baru dia nyebrang kalau hotelnya di sisi sebelah timur. Nah, ini kita kembangkan zona-zona parkir menjadi 3 spot utama selain zona-zona parkir kecil yang lainnya. Nah, ini kalau kita lihat dalam image 3 dimensi kawasan, maka ini kira-kira gambarannya. Jadi hotel itu posisinya ada 2 sisi, di sisi timur dan sisi barat gerbang masuk kita sediakan hotel. Kemudian di atas ini di sebelah baratnya ada area camping ground. Kemudian di bawah resort sana ada sport area, kemudian ada zona air dan zona food opera. Nah, zona publik itu berada di depan gedung serbaguna yang ada pentas seninya. Jadi kalau anak-anak muda Kampar ingin pentas puisi, drama, sebagainya akan kita sediakan di situ. Jadi latarnya adalah danau, embung. Di situ ada pentas dan di sekelilingnya kita sediakan rumah-rumah lontiok. Di sana kita kemarin kalau bisa rumah-rumah lontiok yang akan hancur itu, Pak, yang akan tumbang-tumbang itu kita relokasi di sini. Jadi anak cucu kita atau pengunjung bisa merasakan bagaimana bentuk rumah lontiok itu di sini di sana. Itu saran kita begitu. Jadi ada pentas seni, suasana itu kita bentuk sebagai kampung, Pak. Jadi itu tema di situ temanya kampung khas Kampar. Di depannya gedung serbaguna, di sebelah depannya di pinggir danau itu adalah pentas seni plus suasananya suasana Kampar. Karena di sebelahnya sudah ada musola Jamik juga. Jadi konteksnya hampir sama. Lanjut. Nah, ini rancangan master plan secara umum, secara kawasan setelah kita isi masing-masing zona tadi dengan fungsi-fungsinya. Ini bisa kita lihat mulai dari iconic gate, hotel, kemudian sampai waterpark dan ke food opera-nya. Mungkin nanti bisa dilihat di animasi lebih jelas. Nah, ini beberapa visualisasi saja. Lanjut. Hotel, ini hotel resort. Kita sediakan lebih kurang 100 sampai 300 kamar. Lanjut. Ya. Ini masih hotel. Ini kantor pengelola. Nah, ini restoran cafe. Nah, ini tadi saya sampaikan ada beberapa spot, lebih kurang 3 spot yang kita letakkan sculpture sekaligus sebagai simpul kawasannya. Ini area camping ground yang tadi berada di atas bukit sana, sisi baratnya kita sediakan spot-spot atau tapak-tapak yang bisa didirikan tenda di situ. Nah, ini gedung serbaguna yang sekarang sedang proses pembangunan di bawah. Ini bisa menampung aktivitas untuk pernikahan misalnya atau seminar dan yang lain-lainnya. Jadi ini besok proyeksinya pengganti dari gedung Maligai Bungsu. Jadi aktivitas yang skalanya seperti di gedung Maligai Bungsu sekarang akan dipindahkan ke sini. Gitu kebayangannya, Pak. Lanjut. Ini kawasan sport area yang berada di bawah kita ini. Ini kita sediakan 1 lapangan mini soccer, kemudian ada lapangan futsal, basket dan tenis. Nah, ini juga akan bisa menampung banyak sekali aktivitas, turnamen atau latihan atau sekedar bermain saja untuk warga Kampar atau warga dari luar Kampar. Ini visualisasinya. Ini waterpark, pengembangan dari kolam renang, Pak. Jadi kolam renang yang sekarang tidak kita rubah, tinggal kita tambah saja fungsinya untuk bermain air. Jadi kalau kita mengembangkan sebagai konsep wisata harus ada bermain airnya. Kalau yang sekarang itu konsepnya sport, olahraga renang sport dia, bukan untuk bermain-main air. Jadi kalau kita ingin jual sebagai sarana wisata, tentu kita tambahkan dengan sarana bermain airnya. Lanjut.
Nah ini tadi kawasan pentas budaya atau amphitheater. Nah ini tadi danau di belakangnya dan ada rumah-rumah lonte. Ini Pura-Pera yang berada di sisi selatan dari Embung. Yang tadi kita sampaikan akan menjual makanan-makanan khas Kampar sambil anak-anaknya bermain atau mandi-mandi, nah, orang tuanya makan-makan di sini, Pak. Atau setelah mandi kan lapar, nah ini kita sediakan untuk makan-makan di sini. Lanjut. Ya ini zona Kids Park juga berada di pinggir Embung di sekitar zona Pura tadi. Nah ini visualisasi dari area amphitheater Pak, pentas budaya. Jadi kalau kita di pinggir danau, di pinggir kolam renang itu nengok ke atas ke sini, maka ini kita ada visualisasinya. Terlihat gedung serbaguna, terlihat gedung pengelola, ada hotel di atas. Ada kawasan bungalow yang sudah kita upgrade dia menjadi 2 lantai yang berada di sisi sini. Lanjut. Ini tentu dari setelah master plan kita susun, desain kita buat, maka kita punya gambaran indikasi programnya, gedung-gedung apa saja dibangun, apa tahapan-tahapan yang kita laksanakan dan berapa dananya. Nah ini yang nanti menjadi panduan bagi Perumda Aneka Karya untuk menganggarkan tahapan-tahapan berikutnya. Nah ini beberapa saja kita perlu perencanaan, beberapa data perencanaan. Lanjut. Dan setelah itu kita ya tentu habis itu kita bangun. Ya, yang mungkin yang paling utama adalah sesuai arahan dari Perumda kemarin, mungkin hotel dulu. Hotel karena itu yang dibutuhkan mungkin. Lanjut. Nah ini kita masukkan di laporan. Kita langsung saja ke animasi mungkin untuk melihat visualisasi kawasan secara lebih utuh dia.
Baik Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira pemaparan kami terkait rencana pengembangan Stanum ke depannya. Jadi kalau kita bayangkan bagaimana Stanum 5-10 tahun lagi, kira-kira seperti ini jadinya. Nah ini kalau kita lihat dari aplikasi SketchUp 3 dimensi kawasannya, beginilah wujud kita ke depannya. Tinggal bagaimana kita bersinergi. Tadi sampaikan Pak Asisten, siapa mengerjakan apa, terutama mungkin ini dari BWS ini, karena salah satu area terluas yang akan dibangun itu adalah daerah embungnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Silakan kasih terus. Bu Kepala Balai yang kami muliakan rekan-rekan semua, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Wahyu konsep daripada master plan. Dari yang kita lihat tadi kan ada 17 item. Ada item yang baru, ada item untuk penyempurnaannya. Bu Kepala Balai. Yang baru adalah yang pertama yang sedang diproses sekarang adalah pembangunan gedung serbaguna. Jadi kalau orang pesta di apakah pesta di taman atau di dalam gedung, insya Allah tidak ada persoalan. Di sini kita sediakan. Sekarang sudah tahap yang kedua 2025, investasi lebih kurang 15 miliar. Tahun ini sudah 7 miliar yang kita apakan oleh Kampar Aneka Karya. Itu yang baru. Yang kedua direncanakan adalah untuk pembangunan hotel. Karena bagaimanapun Bu Kepala Balai, pasca daripada jalan tol Bangkinang Pekanbaru, Bangkinang 13 Kota Kampar, kalau kita tidak ada daya tarik di Kota Bangkinang ini, Bu Kepala Balai, nanti jangan-jangan ini jadi kota mati di Kota Bangkinang. Makanya alhamdulillah kami bersama K3S Bu Kepala Balai yang dimotori SKK Migas membangun Bangkinang Riverset. Kalau Ibu lihat tadi ada di 2 jembatan arah masuk ke Bangkinang yang dulu sejak Bupati yang 2 periode memang akan direncanakan untuk pembangunan Bangkinang Riverset. Alhamdulillah kemarin 2023 trigger awalnya adalah PHR Pertamina Hulu Rokan untuk di blok kawasan UMKM. Sekarang memang kita tutup sementara dulu karena ada 4 K3S yang sedang melaksanakan pekerjaan melalui pola CSR, dan itu juga dilaksanakan atau penanggung jawab kegiatan dan penanggung jawab pengelolaan ini Bu adalah Kampar Aneka Karya ini. Artinya dari tol masuk mau ke Kota Bangkinang untuk mencari ciri khas baik makanan dan lainnya ada di Bangkinang Riverset. Kalau memang orang ingin ada sesuatu kegiatan penginapan di Kota Bangkinang, makanya ada resort yang ada di Stanum ini, itu yang kita tengok. Yang kedua, yang selanjutnya Bu Kepala Balai, dapat kami sampaikan. Satu-satunya jadi persoalan tadi disampaikan tadi adalah terkait dengan embung tadi Bu. Rencananya ada di 2012. Nanti mungkin Pak Dhani selaku staf ahli Pak Dr. Sarul Komisaris itu didesain di 2022. Memang persoalan kalau kita rapat dibuka perencanaan terkait dengan nomenklatur. Kalau ini jadi Bu Kepala Balai, ini luar biasa nih Bu. Kita undang tanpa diundang orang itu pasti datang. Karena untuk jogging track yang lain-lainnya di situ tuh pengembangan. Luas lahannya hampir 2 hektar ya Pak Bayu. 2 hektar lebih untuk embung dari turunan dari embung Sonsang. Makanya besar harapan melalui Bu Kepala Balai, tentu barangkali secara teknis tentu kan nanti kami serahkan Kepala Balai tentu bagaimana teknis baik nomenklatur. Yang pasti ini sudah direncanakan melalui APBN, melalui Balai Wilayah Sungai dengan biaya perencanaan dari Balai. Dapat kami informasikan juga, kami sebetulnya di 2025 ini sudah berharap-harap nih sebetulnya kemarin ada itu, karena kita lihat Pak Sarul melalui Pokir namanya sudah bersurat ke Dirjen SDA bahwasanya untuk rekomendasi pembangunan danau daripada Stanum ini yang kita lihat itu tanggal 29 bulan 5 2024. Tentu barangkali besar harapan ini kami tujukan ke Ibu Kepala Balai,
kalau ini embung nih atau apa namanya di dalam nomenklatur Ibu Jadi luar biasanya. Tentu barangkali luar biasa terkait dengan pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten mobil khususnya di Stanung ini. Untuk itu sebelum ke Ibu Kepala Balai, kami persilakan ada informasi atau masukan dari staf ahli Pak Sarul. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Daniel. Kami persilakan. Untuk ciri-ciri lebih Selamat datang di kampung kami, Ibu Kepala Balai. Ini juga kita semua yang ada dalam sini ini adalah orang-orang yang besar memang di sini. Dulu tidak ada tempat jalan-jalan kami, cuma sini aja. Saya kelas 1 SD, kelas 2 SD juga dibawa ke sini. Jadi semua ini bernostalgia yang di dalam ruangan itu, termasuk asisten ini. Yang kami hormati asisten buat Bupati Kabupaten Kampar, dan yang kami hormati Kabak dan Pak Lurah dan Pak Kades, Pak Lurah dan Pak Lurah. Kemudian yang kami banggakan senior kami Bang Didi, Dirut Kampung Aneka Karya. Kebetulan kami sekampus di Jakarta dengan Pak Dirut Kampung Aneka Karya. Baik, hadirin yang kami hormati, terkait informasi sampai hari ini masih sama Pak Asisten dengan informasi yang pernah kami sampaikan. Ini sudah disampaikan ke Direktur, sudah disampaikan ke Dirjen langsung oleh Ustadz Sahrul. Nah, memang yang terkait nomenklatur itu pernah kita diskusikan juga dengan Bu Dirti. Jadi izin Bu Kepala Balai ini sudah berjalan memang hampir 1 tahun. 1 tahun untuk proses usulan ini kita sampaikan, bahkan sudah disampaikan langsung ke Pak Menteri waktu itu, waktu di rapat komisi sudah disampaikan langsung ke Dirjen dan sudah disampaikan ke Direktur. Dan Direktur memang kami yang dampingi waktu itu ketemu dengan Direktur. Itu sudah kita sampaikan. Nah, Ustadz Sarul pada prinsipnya akan terus mendorong ini, Pak Asisten dari Dinas Pemda Kabupaten Kampar ini akan terus didorong. Nah, memang di Kementerian PUPR ini tentu yang akan paling banyak sibuk tentu Balai Sungai BWS Sumatera 3. Karena dari Kementerian PU juga sebenarnya akan turun ke Balai Wilayah Sungai. Nah, harapan kami memang tentu ini tetap sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah berjalan memang di Kementerian PU. Karena kita juga kalau bahasa di paso juga dan Ustaz Harun tentu lahirnya topik. Tapi tetap nanti tentu selalu ada solusi. Kalau Ustaz Harun sampai hari tetap di usulan 2025 untuk program 2025 tetap kita masukkan prioritas itu memang selalu rekomendasi nanti ke Dirjen SDA selain sungai-sungai, tulang-tulang sungai ini nanti kali pagi, dan itu tetap masih masuk dalam usulan kita untuk 2025. Nah, kembali lagi tentu ini untuk urusan teknis dan segala macam tentu dengan Balai dan Sungai dengan buka balai dan kasih bencana dan PPK nanti yang akan banyak sibuk dengan perencanaan atau nomenklatur yang kita sampaikan. Saya kira itu saja Pak Asisten buka balai yang bisa kami sampaikan. Kemudian terakhir saya juga menyampaikan salam dari Ustaz Sarul karena masih ada kunjungan di luar negeri, jadi ambo yang mewakili Pak Suwono kalau bersuara tidak langsung tidak langsung utang kalau kami yang datang, tapi paling tidak informasi bisa kami sampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sarul terkait Stanung. Karena kalau tidak salah kita ke Stanung ini sudah 3 kali, dari kantor bupati pindah ke Stanung, habis itu di Stanung sendiri
Pak Enowo kebetulan hampir ikut setiap kegiatan sini Pak. Ada 3 kali waktu itu masih dengan Pak Salim pernah sekali, ya Bupati sekali. Nah kira-kira itu saja yang ingin kami sampaikan. Terakhir, salam dari Ustaz Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam sudah kami sampaikan akan ada DD di Pak Asisten. Beliau menyampaikan akan hari itu yang pesan dari beliau. Insya Allah kalau Ustaz Sarul tidak ada perubahan rekomendasi, kita usulkan untuk pembangunan embung di sana. Kalau bahasa kami membangkit batang tondek, ini bahasa falsafah tinggi sekali sebenarnya di daerah kita. Membangkit batang tondek ini batang yang sudah lama terendam, kita keluarkan kembali karena akan kita semua akan dijapu. Selain itu mungkin kita semua dijapu dengan stadium ini kalau ini kembali dibangkitkan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya beliau tetap berkomitmen untuk mendorong lagi kegiatan untuk pembangunan daripada embung. Karena ini bu unsurnya memang selain daripada untuk sawah, BBI, ini kan dan juga untuk sebagai untuk penahan air yang ada di kawasan ini. Tentu kami mengharapkan, tentu Pak Daniel kalau berbalas, mudah-mudahan dengan Ibu Kepala Balai yang baru ini kan bertambah sejuk kan, sejuk banyak gitu. Tentu mudah-mudahan kita harapkan 2025 atau kapanpun untuk kegiatan ini bisa dilaksanakan. Untuk itu kami mohon arahan dan juga penyampaian dari Bu Kepala Balai kepada Bu Kepala Balai, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bapak. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Pak Selni ya? Okay. Siapa? Oh, asisten. Okay. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kampar, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Dewan Pengawas Perumda Kabupaten Aneka Karya, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kampar, Kepala Bagian SDA Setda Kampar, Tim Pembinaan BUMD Kabupaten Kampar, Camat Bangkinang Kota, Lurah Langgini, dan Kepala Desa Salo. Izin perkenalkan sebelumnya, nama saya panggil aja Nani Rangkuti, nama panjangnya panjang sekali, Syaukiatul Afnani Rangkuti. Kebetulan saya dari Medan, tapi memang saya lamanya di Jakarta. Saya bertugas lama di Jakarta dan saya baru ditugaskan di Provinsi Riau ini per 7 Oktober 2024. Baru 2 bulan saya di sini. Izin saya bergabung di Provinsi Riau. Sebentar. Izin saya ada Zoom juga Pak, pas paparannya nih harus saya menyampaikan, tapi nggak apa-apa, saya suruh orang lain aja. Nanti saya tadi udah izin sama Bapak, saya minta ruangan kalau saya mau disuruh paparan, nggak apa-apa. Saya sambil-sambil Pak, jadi izin. Terima kasih tadi paparan yang disampaikan oleh tim konsultan. Saya sangat mengapresiasi sekali ya terkait dengan master plan pengembangan kawasan Taman Rekreasi Stanung Bangkinang. Memang di sini kalau saya lihat, kalau saya melihat nanti ke depannya sangat bagus sekali. Akan tetapi memang kita harus duduk bersama. Tidak bisa hanya kami balai, karena di sini kita siapa berbuat apa. Memang untuk embung, tapi di sini juga tadi masalah nomenklatur itu bisa kita selesaikan. Tergantung embung ini gunanya untuk apa. Kalau memang embung ini memang embung konservasi apa embung air baku. Kalau memang embung air baku itu kita bisa ambil dari Sungsang. Sekarang saya udah pernah cek ke Sungsang. Kalau memang perlu di daerah sini dari Sungsang, karena kebetulan embung Sungsang itu manfaatnya outputnya untuk air baku. Salah satunya sekalian pengendalian banjir dan air baku.
Air bakunya ada 40 kalau saya tidak salah, baru termanfaatkan 10. Berarti ada 30 yang idle capacity. Jadi kalau ini masalah tadi nomenklatur, kalau ini dimanfaatkan untuk air baku, saya coba bilang sama kasih perencanaan, hitung kalau kita jarak dari Sungsang ke sini hampir 400 meter. Umpamanya kalau pipa untuk air baku diambil dari sana untuk kebutuhan daerah sini, untuk resort sini bisa nggak gitu? Berapa? Kalau dibilang saya umpamanya embung Sungsang ini untuk air baku udah ada, Stanum ini untuk air baku udah ada Sungsang gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Saya akan berstatement ke pusat seperti itu nantinya, gitu ya. Kalau ini embung konservasi, saya lihat juga apakah embung ini, kalau yang namanya embung itu memang buatan, kalau danau itu alami, kecuali kayak Danau Bakuo itu alami. Kemudian saya bisa pastikan juga di sini bagaimana terkait dengan, memang di kami sudah ada desainnya di 2021. Oke. Untuk tindak lanjut pembangunan konstruksi itu harus ada readiness kriteria yang kita harus penuhi. Pertama, bagaimana laraknya, bagaimana izin dokumen lingkungannya, amdalnya, itu belum ada. Kemudian di sini terkait, saya bilang larak. Kenapa? Status tanahnya seperti apa? Jangan nanti kita udah kerja nggak bisa masuk. Banyak yang kami lakukan seperti itu di sini. Saya sudah 2, termasuk kemarin salah satunya Danau Bakuo. Itu salah satunya teman-teman kendala di lapangan terkait dengan tanah yang belum bisa dibebaskan. Bagaimana kami memastikan ke pusat tanah itu bebas? Pertama, harus kerjasama dengan Pemda dong, kan gitu ya. Nah, kemudian termasuk kami ada membangun, kemarin saya lihat salah satunya embung Tenayan. Embung Tenayan juga tanahnya belum bebas. Kami sudah dijanjikan tapi tidak. Seperti apa? Oke. Kemudian banyak yang kami lihat juga kemarin, kalau udah kami bangun, ya sama-sama dijaga. Ya, ini kemarin salah satunya Danau Bakuo, ada yang udah kami bangun. Saya mohon maaf aja, ada pintu kami dicopot. Coba di sini bagaimana Pemda untuk turun? Oke ya. Kemudian salah satunya embung Sungsang. Itu ada di bendungnya, bendung spillway ya, tempat air. Itu dilewati kendaraan. Kalau rubuh bagaimana? Udah kami pasang plat tapi dicopot. Nanti kalau udah rubuh repot, lapornya ke kita yang salah. Itu aja infrastruktur yang udah kita bangun, jaganya nggak bisa, sulit. Bagaimana Pemda? Coba lihat sekarang embung Sungsang itu udah memang kemarin salah satunya memang satu enceng gondoknya terlalu banyak. Udah saya lihat kenapa tidak DOP, saya bilang. Nah itu saya juga agak marah sama teman-teman kenapa tidak DOP, karena harusnya OP masuk. Kemudian pas pada saat saya ke sana, baru nggak sampai seminggu yang lalu saya ke sana, kenapa di tubuh bendung ada lewat kendaraan? Kalau itu rubuh bagaimana? Jadi saya mohon kepada Bapak sebagai Pemda Kabupaten Kamp di daerah sini ya, mohon untuk saya akan pasang plang, tapi tolong untuk akses ke masyarakat jangan lewat situ. Dan kedepannya saya pengen masuk OP ke situ, karena itu saya lihat udah jadi daratan, ya. Kemudian tadi terkait dengan untuk menyampaikan ke pusat seperti itu, saya akan dukung terkait dengan Stanum ini. Tapi kita hitung dulu nanti. Saya coba tanya sama Bu Firdi terkait kalau memang mau kita masuk nomenklatur air baku, itu kan kita ini masing-masing direktorat ya. Kalau dia direktorat air tanah air baku, berarti dia untuk pemanfaatan air baku, berarti nomenklaturnya harus ibaratnya kalau kami air baku di 5040, kalau di pemanfaatan untuk air baku. Kalau nanti Stanum itu hanya untuk konservasi, berarti adanya ini kemarin informasi dari Bu Firdi di bendungan tidak mau masuk, tetap harusnya di air baku. Nah seperti itu, nanti itu bisa kita mungkin dorong dari Pak Sahrul nanti seperti apa ke bapak-bapak yang di Patimura. Kemudian kemarin sore saya jam 4 itu ikut rapat di PJ Gubernur terkait tadi Bapak ada menyampaikan ada bendung yang sudah kebetulan memang di Kampar, memang salah satu kemarin narasumbernya adalah staf ahli PJ Gubernur Pak Basriman.
Oke, kemarin menyampaikan ada bendung itu sebenarnya DI-nya kewenangan provinsi ya, kabupaten itu. Oke, itu dulu di situ ada tempat katanya padi ya, untuk benih padi. Nah, sekarang karena airnya tidak sampai gara-gara bendungan itu bendungan itu agak rusak katanya. Jadi itu air tidak nyampe ke lahan petani seperti itu. Itu seharusnya provinsi yang bekerja seperti itu. Jadi tadi kalau saya lihat master plan di tempat perencanaan itu air masuk dari sungai masuk ke embung Stanum, nanti keluarnya ke bendung ya, bendung DI itu. Kalau nanti pemeliharaan ya betul ya, bukannya makanya nanti coba lihat kalau nanti pemeliharaannya seperti apa. Jangan nanti terjadi seperti Bokuwo. Kita memang kepengen embungnya bersih, tapi Bokuwo tuh coba lihat masuk ke situ air, taruh air dari itu tidak sampai berapa bulan udah banyak cenggondonya. Bagaimana pemeliharaannya? Bapak harus hitung terkait dengan pemeliharaannya juga nanti. Jangan hanya buat master plan mengiming-imingi kepada kabupaten itu bagus, emang bagus, tapi bagaimana kedepannya untuk pemeliharaannya? Termasuk nanti akses untuk masuk pemeliharaannya seperti apa? Apakah tanahnya udah bebas? Kalau umpamanya dikerjakan, tanahnya seperti apa? Bapak dari Pemda untuk memeliharanya. Seperti itu ada nggak seperti itu? Jadi mungkin ini sini kalau embungnya seperti apa, nanti ada yang lain. Mungkin kita ada yang nanti kita kan Kementerian PU itu ada CK, ada ya kan? Nanti bisa kita koreksi dengan Cipta Karya juga. Di sini ada BPPW untuk bagaimana menuntaskan terkait dengan kawasan Stanung ini. Mungkin dari saya seperti itu Bapak. Kalau kami support terkait dengan saya lihat kawasan Stanung. Tapi di sini coba nanti kita lihat readiness kriteria ini belum ada di kami. Tidak bisa mungkin kami bangun karena alokasi 2025 tidak ada. Setahu saya tidak ada ya, tidak ada. Karena itu harus ada terkait dengan pemenuhan readiness kriterianya, salah satunya Larap sama AMDAL. Itu Larap sama AMDAL itu perlu setahun juga. Jadi saya akan ditanya itu udah ada belum, RC-nya udah lengkap belum? Kalau belum lengkap belum tentu pasti tidak akan disetujui sama pusat. Jadi salah satunya untuk supaya disetujui masuk dulu Larap, masuk dulu AMDAL seperti itu bisa 2 tahun. Kemudian yang tadi saya tekankan manfaat ini sekarang maunya apa sih? Maunya untuk konservasi atau untuk air baku? Sekarang itu dulu. Kita pastikan manfaat dari embung Stanung itu apa? Konservasi atau air baku? Seperti itu. Kalau emang air baku nanti kita lihat, pasti akan ditanya, ada nggak sumber air baku yang terdekat? Ternyata ada, Sungsang. Sulit juga kita mintanya, ternyata ada. Kalau umpamanya kita bangun ini, embung masuklah umpamanya di tanah air baku. Teman-teman harus bisa mendesain terkait dengan jarak nanti pipa yang akan dibangun untuk pemenuhan air baku yang ada di Stanung ini, di kawasan Stanung. Karena masih ada 30 lagi kalau saya tidak salah idle capacity yang dari Sungsang. Karena lumayan bagus juga Sungsang kalau saya lihat. Seperti itu, mungkin dari saya seperti itu. Ada dari tambahan dari Bu Firdi, monggo Bu Firdi. Terima kasih Bu, izin saya hanya menambahkan sedikit, mungkin kalau saya agak teknis aja sedikit Bapak Ibu. Mungkin seperti yang sudah disampaikan dari Ibu Kepala Balai tadi, salah satu concern kami juga terkait lahan. Jadi yang lahan ini saya masih belum pernah mendapatkan statusnya. Sepengetahuan saya kabupaten yang punya, cuman apakah bentuknya seperti apa, petanya mana, itu belum ada. Mungkin itu tadi yang ditekankan Ibu Kepala Balai, nanti seperti itu bisa disampaikan kepada kami. Kemudian terkait dokumen lingkungan mungkin bisa dibantu nanti dokumen lingkungannya seperti apa. Nah, untuk perencanaannya master plan ini saya juga baru lihat hari ini Bapak master plan pariwisata ini, karena sebelumnya yang rapat-rapat sebelumnya itu masih kami yang memaparkan terkait rencana kegiatan dari Stanum ini sendiri. Jadi rencana
embung ataupun pengembangan tampungan yang akan dilaksanakan di Stanum. Nah, terkait dengan ada rencana pariwisata seperti yang sudah disampaikan Ibu, memang ini kalau saya lihat kan sangat rapat di daerah genangannya. Mungkin itu tadi untuk operasionalnya nanti kami akan butuh space lahan di mana gitu, seperti itu. Karena dia cukup luas, kalau nggak salah saya sekitar 2 hektaran dan volume tampungannya itu hampir 100.000 meter kubik. Jadi untuk OP, operasi dan pemeliharaannya nanti itu juga akan seperti apa? Karena ini kalau di peta ini kan cuman petaan genangan, padahal sebenarnya ada inflow, ada outflow. Nah, kita nggak mungkin kalau itu kolam namanya, kalau yang cuman seperti itu. Sedangkan kita ini embung, akan ada inflow sungai, akan ada outflow sungai, akan ada sedimentasi yang masuk, akan ada sedimentasi yang keluar. Nah, air yang masuk dan air yang keluar. Nah, kemudian juga terkait dengan kondisi banjir. Nah, nanti kondisi banjirnya seperti apa? Apakah akan overflow ke seluruh daerah pariwisata atau seperti apa? Nah, dari teman-teman yang merencanakan master pariwisata, saya rasa juga belum ada terkait koordinasi hal tersebut sebenarnya. Nah, takutnya jangan sampai nanti setelah kita bangun seperti ini, kemudian dia dalam keadaan banjir dan membanjiri seluruh daerah pariwisata, nanti jadinya kita justru membuat daerah pariwisata kita jadi tidak baik. Mungkin seperti itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kepala Balai dan juga Bu Kasih. Pak Endowo, ada tambahan? Terima kasih. Tambahan dari saya, kurang lebih menekankan apa yang disampaikan Bu Kepala Balai tadi terkait RC, Pak, readiness criteria. Artinya dari pihak Pemda, Pak, mulai dari sekarang kayaknya sudah dari 2021, apakah sudah berbuat untuk mengaktualisasi hasil diskusi-diskusi sebelumnya. Diskusi sebelumnya itu saya masih ingat, dia siapa berbuat apanya udah didistribusikan, misalnya dari pihak Dinas Lingkungan Hidup akan mengurus dokumen lingkungannya. Lalu dari segi lahan dan karena kami nanti rencananya itu adalah galian cukup tinggi, itu ada disposal, artinya Pak, masalah utama kami nanti adalah dokumen lingkungan. Artinya itu menjadi syarat mutlak yang disampaikan Ibu tadi, AMDAL, LARAP, untuk kita dapat eksekusi dana. Jadi sebenarnya di APBN itu asal RC-nya lengkap, Pak, itu relatif lebih mudah. Saat kami expose pada saat sinkronisasi itu sangat lebih mudah itu, Pak, untuk SACC kegiatan. Lalu yang kedua, kejadian 2021 ini ya, bencana di Sungsang yang juga melalui garis ke Stanum. Kita sadari bahwa Sungai Sungsang ini kan jenis morfologi sungainya itu dan jenis tanahnya adalah pasir, berpasir. Jadi kemarin kita terjadi degradasi dasar sungai. Alhamdulillah dengan pembangunan 2024 kami membangun ground seal, Pak, dan itu dirasa efektif untuk mengendalikan slope atau merencanakan slope sehingga aliran yang harusnya energinya tinggi sudah bisa kami redam di Sungsang, di hilir Sungsang. Kita ada 2 check dam dua ground seal series di sana. Di DED itu, Pak, di DED itu selain kita mikirkan genangan, juga ada treatment di hulu. Maka tugas pokok kami itu selain genangan juga memperlakukan supaya Stanum ini nggak terjadi kejadian yang lalu-lalu, yaitu sedimentasi. Di situ saya baca kemarin di DED-nya itu ada cek dam series juga, Pak. Artinya supaya memperpanjang umur layanan si embung ini, Pak. Bisa sampai mungkin lebih dari 10 tahun dengan OP yang bagus. Pasti tampungan sedimennya bisa dikendalikan. Jangan sampai kejadian kayak yang Sungsang. Yang Sungsang itu
dead storage-nya sudah cukup tinggi. Alhamdulillah Ibu kemarin kunjungan ke lapangan kemungkinan akan dilaksanakan OP, baik itu pengerukan sedimen maupun enceng gondok. Artinya Pak, kembali ke penyiapan RC mungkin dari Pak Asisten Pak, mohon dari jajarannya bisa diaktualisasi Pak, apa-apa yang Pak Sahrul mungkin pasti dukung Pak, tapi yang maju kan kami ini saat sinkronisasi. Kalau kami nggak membawa dokumen readiness kriteria, kemungkinan masih jauh kita bisa mengeksekusi pembangunannya itu Pak. Maka dari habis penyusunan desain itu kami harap dari Pemda sudah mulai proaktif Pak dalam penyiapan readiness kriteria itu sendiri. Mungkin tambahan saya itu Pak Asisten, terima kasih. Terima kasih Pak Bawa. Jadi ada beberapa hal nanti yang mesti ditanggapi oleh, ada dua nih. Yang pertama adalah dari pihak pemerintah dan Kabupaten Kampar dan bersama dengan Kampar Aneka Karya. Yang kedua nanti kita mengharapkan nanti presentasi manajemen pengelolaan. Manajemen pengelolaan tentu barangkali nanti sharing kita dengan informasi dengan konsultan penyusunan. Yang pertama Bu Kasih, terkait dengan readiness kriteria, tentu barangkali mulai hari ini kalau sudah nampak hal-hal yang seperti ini, tentu kita persiapkan readiness kriteria. Yang pertama adalah AMDAL, analisa dampak lingkungan, karena di situ juga nanti akan dikaji berapa luasan, berapa nanti catch and fill-nya, kan itu berapa penggalian dengan berapa nanti pembuangannya, tentu seperti itu. Dinas Dela ada dari Dinas Dela. Nanti diinformasikan dari Kampar Aneka Karya, tolong dicatat ya untuk mempersiapkan analisa dampak lingkungannya. Nanti yang bermohon apakah Kampar Aneka Karya, atau menurut saya tentu Kampar Aneka Karya karena yang mempunyai seperti ini. Yang kedua Bu, masalah lahan. Lahan ini adalah karena ini BUMD adalah bagian dari pemerintah, aset yang sudah dipisahkan. Artinya lahan ini adalah lahan daripada BUMD yang disampaikan tadi hampir 17,2 hektar, dan itu sudah sertifikat Bu. Sertifikatnya saya sampaikan itu ada disimpan di arsip, kantor arsip Pak Gofur. Ambil di sana kalau itu dibutuhkan, karena itu sudah sertifikat gitu. Tentu kalau seandainya butuh lagi keterangan yang lain dari kepala desa, lurah, nanti siap ya Pak Lurah. Yang penting kami kita persiapkan. Selanjutnya terkait dengan nomenklatur, tentu barangkali secara teknis balai lah. Tapi kami lihat apapun nomenklatur, apakah air baku, nanti bisa ditengok di Google. Karena gini Bu Kasih, IPA Kota Bangkinang hampir sama jaraknya antara Sunsang dengan Stanung. Ini ya kan? Kalau ditengok di nanti di Google pasti nampak tuh. Pas di pertengahan. Karena satu bukit ini juga ya, pengelolaannya. Nanti lurahnya pun sama juga, artinya datarannya sama gitu. Kalau seandainya berbicara dengan air baku. Kalau berbicara masalah konservasi, tentu barangkali sebagai untuk area catchment area juga ada masuk fungsinya gitu Pak Daniel. Apalagi dengan penanganan danau. Dulu makanya dari kawan-kawan ini semua Bekasi ini tempat orang dulu main, mandi danau gitu, maka ada Cibendung di situ dulu gitu. Cuma karena sedimentasinya sudah tinggi sehingga sekarang elevasinya sedimentasi tinggal 30 cm kalau seandainya musim hujan. Kalau musim kering habis tuh, tak ada lagi air, kan seperti itu. Sehingga kemarin kita melalui Dinas Perikanan Bekasi pernah bermohon minta untuk goni-goni untuk menahan air supaya airnya ada masuk ke BBI. Artinya Pak Enowo mau dipakai kriteria mana untuk penanganan ini, tentu Ibu yang lebih tahu. Kalau menurut pemandangan kami ini masuk semuanya. Mau dijadikan apa? Danau, mau dijadikan air baku, mau dijadikan danau untuk konservasi, itu silakan saja. Seperti apa gitu. Yang terakhir mungkin nanti dari Pak Wahyu dan teman-teman terkait dengan manajemen pengelolaan. Di sini ini kan sudah ada satu manajemen Bu, pengelolaan
Kampar Aneka Karya, karena ini kan resort yang ada di kawasan Stanong. Alhamdulillah karyawan di sini ini hampir 40 orang Bu. Memang tenaga-tenaga. Kalau untuk membuang cacing lontar aja barangkali itu, kalau salah pula lah saya bilangkannya, karena manajemennya ada di sana. Tapi kalau tidak dilakukannya, kita selaku pembinaan BUMD bisa kita sampaikan gitu. Nah, tentu barangkali karena ini sudah satu manajemen pengelolaan dalam bentuk BUMD dan resort, tentu barangkali menurut kami tinggal lagi manajemen di dalam master plan ini bagaimana teknis untuk penanganan daripada pengelolaan manajemen embung yang Ibu sampaikan tadi. Begitulah besar harapan kami. Sepertinya yang kami sampaikan sekarang ini Bu, kami karena Ibu sudah memulai perencanaannya, tentu barangkali untuk readiness kriterianya tentu dari pihak Kampar Aneka Karya untuk mempersiapkan. Tolong dilaksanakan mulai hari ini, minta seluruh data-datanya baik kepemilikan lahan yang ada. Makanya saya sampaikan bahwa sertifikatnya yang aslinya ada di kantor arsip. Karena tidak mungkinlah kita tadi kantor arsip minta di sana fotokopinya. Nah, nanti kebutuhan lain itu. Nanti kalau masalah dengan AMDAL silakan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, ditambah dengan Pak Lurah. Siap ya Pak Lurah, rekomendasi karena bagaimanapun rekomendasi untuk AMDALnya baik dari Lurah dan kepala desa itu barangkali untuk kita siap ya Pak, karena bagaimanapun itu kan harapan kita semua.